Halo Bemers, selamat datang di Duar, diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Nah Bemers, di episode kali ini kita berbeda nih. Iya dong, jelas ada tulisannya nih Telkom Telkom Sigma. Sigma. Itu artinya kita lagi main ke kantornya Telkom Sigma. Betul, nah namanya kita lagi main nih ke rumah. Nah nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak ketemu sama tuan rumahnya. Betul banget. Nah di samping kita nih, Iya. Kak Rama dan Bemers sudah ada CEO Telkom Sigma yaitu Bapak Bimo Arianto. Yeay, Apa kabar, Pak Bimo? apa kabar, Baik, Pak? Rangga, Rahma, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik juga nih. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bemers. Betul. Nah, di episode kali ini kita punya tema yaitu bagaimana nih biar bisnis kita itu kedatangan investor. Betul, karena kan juga di zaman sekarang ya yang teknologinya juga udah canggih banget. Betul. Kita perlu banget nih meningkatkan bisnis kita gitu. Jangan sampai kita kalah sama pesaing-pesaing juga. Bisa dibilang jangan ketinggalan zaman lah. Betul banget. Nah, kita mau sharing-sharing nih sama Pak Bimo. Nah, Pak Bimo, kan sekarang nih fenomena itu udah banyak banget nih anak muda yang mulai bisnis nih. Apalagi sambil kerja tapi sambil berbisnis dengan memanfaatkan teknologi. Cuman kadang nih, aku juga sih ini sebenarnya curhatan aku. Iya. Kalau misalnya mau buka usaha tuh keinginannya pengen, tapi actionnya tuh nggak ada. Biar tetap berjalan tuh hal apa nih yang harus Nah, itu dilakukan dia. nih Pak? Oke, Rangga dan Rahma, terima kasih sudah main-main ke Telkom Sigma ya. Pertanyaannya, mungkin kalau boleh saya shorten, bagaimana agar kita punya ide Mm-mm. untuk create new business begitu, dan pada ujungnya, ultimate-nya, bagaimana itu bisa datengin investor. Betul. Gitu kan? Oke. Mungkin jawaban singkatnya ada dua ya. Bagaimana kita punya ide itu, kita mesti bisa juga namanya read the future. Ya, memahami ini bakal ke arah mana sih opportunity bisnis ke depan gitu kan. Oke. Nah, memahami itu singkatnya mungkin ada dua juga. Pertama, kita mesti banyak ngobrol dengan orang, ya kan. Jadi ngerti pain point-nya orang itu seperti apa. Baik itu dari investor, itu dari bank yang nanti akan ngasih uang, atau dari other entrepreneur, ya kan. Itu untuk memahami dari sisi, dari konteks tadi, mencoba membaca masa depan kemana. Nah, setelah itu yang kedua, bisnis itu juga, kalau menurut saya ya, setelah kita mencoba memahami dengan tadi ngobrol sama orang, kita juga ngerjain PR kita buat riset. Oke. Ya. Buat riset itu sambil nyocokin ini yang fit sama saya di mana nih. Apa sih pain point-nya orang? Misalkan nih Rangga, oh ya anak-anak sekarang kan susah, nggak ada waktu nih untuk cari jodoh gitu misalkan ya. Jadi makanya di riset, oh iya ya tingkat perkawinan makin mundur. Sebenarnya nggak ada masalah juga. Bukan karena mereka nggak pengen, tapi mempertemukan dua orang yang fit chemistry-nya itu ternyata big problem. Oke. Ada yang mungkin pendekatannya bagaimana yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang belum di-develop. Nah, dari pain point itu setelah ngobrol sama orang juga, kita ngerti, oh ada skala yang besar nih, ada banyak orang seperti itu. Maka kita buat bisnis baru. Oke, Ya, berarti riset dulu ya Pak ya. Dan sebenarnya di bisnis, mungkin bisnismen gitu ya, harus Ya. berpikir juga ke depan untuk bisnis 10 tahun, 20 tahun ke depan itu seperti apa. Benar, dan tadi gabungan antara potensi yang kita tadi riset sama fitness sama kita cocok nggak? Karena nggak mungkin orang bisa, bisnis kan masalah hati juga ya. Nah, Oke. itu dia. Kita mulai bisnis, oh saya tipikal orang yang suka membantu orang dengan cara memahami orang ini seperti apa secara personal. Nah itu mungkin cocok. Iya. Tapi kalau ada orang yang lainnya, oh saya suka buatin baju, itu hal yang berbeda. Tapi dengan riset dia bisa menemukan antara potensi bisnis ke depan, trennya seperti apa, dan fitness dengan chemistry kita gitu. Benar. Nah Harus gitu Kak Rama. cocok ya. Harus cocok. Harus cocok. Nggak Tapi cuma kan- jodoh ya. Tapi kan kadang kalau misalnya ada yang bilang ikuti passion lu lah, misalnya mau bisnis apa ikutin passion lu. Cuman Ya. kadang sesuai passion kita tuh malah nggak laku gitu Pak. Itu seperti apa tuh Pak? Kadang malah apa ngikutin yang hype kah harus kita ikutin atau seperti apa tuh? Nah, kalau kata si Tim Draper ya, Tim Draper itu salah satu venture kapitalis yang cukup besar. Dia invest mulai dari
Kalau dulu teman-teman tahu Hotmail ya, Hotmail, Skype, Oh, sampai iya. yang si Tesla, Oh, oke. itu si Tim Draper. Dan dia sekarang banyak invest di Bitcoin ya. Dia bilang bisnis gagal bisa jadi karena produknya tidak berjalan. Tapi ini sebagian kecil. Bisa juga karena tidak laku. Tapi ini juga sebagian kecil. Tapi yang banyak terjadi karena tidak bisa tidak fit antara apa yang dibuat dengan si developernya yang membuat itu dan dengan pasarnya. Oke. Dan itu karena diawali dengan chemistry tadi, tidak fit dengan yang membuat itu, dia tidak pada passionnya sebenarnya. Orang mencoba mendevelop bisnis terkait lukisan begitu, padahal dia nggak suka lukisan. Nah, itu Ya dia. kan? Dia sukanya sebenarnya hal yang bersifat analitik, hal yang bersifat matematika, itu kan nggak cocok. Jadi dia susah akan terus improve. Karena bisnis itu kan ketika kita gagal, kita bangun lagi. Betul. Karena apa? Karena kita ngerti ada passion di situ. Kalau gagal, yang penting moving forward kan. Kita paham, oh saya gagal tapi saya belajar sesuatu. Yang membuat orang tahan di situ, itu tadi yang dibilang Rangga, passionnya itu. Passionnya itu ya. Berarti memang bukan dari hype-nya atau ngikutin apa yang berkembang, tapi passion di bisnis kalian tuh yang membuat kalian tuh bertahan sebenarnya. Iya, dan cuman kita manusia dewasa kan, yang disebut passion itu tidak semuanya paham kan. Iya. Passion gua apa ya? Gua udah umur 26 kok nggak paham passionnya. Itu memang ternyata passion itu juga journey ya. Jadi nggak semua orang kayak ngelihat titik besar hitam di tembok yang putih. Passion gua itu ini, nggak semua begitu memang. Nah itu memang bisa ditemukan dalam along the journey kita melangkah menjalani hidup kita sebenarnya. Jadi nggak langsung menemukan passion kita pas lagi kecil. Oh ini gede, ini juga belum tentu juga Belum ya Pak. tentu. Bisa berubah juga itu. Bisa berubah dan jangan putus asa untuk Oh mencari. iya gitu. betul. Tapi kan yang penting kalau misalnya kita punya passion dalam mendirikan bisnis, seenggaknya kalau bisnis kita gagal, kita masih ada semangat gitu ya Betul, Pak ya. Rama. Betul. Duh penting banget tuh BMers yang namanya passion ya. Benar. Ya. Terus ini ya Pak, kan anak muda nih ya, terutama yang mungkin di usia yang produktif udah kerja gitu, kerja kantoran. Terus passion itu sebenarnya di bisnis gitu. Tapi karena masih ragu ya. Masih ragu benar. Mungkin juga Bapak di Telkom Sigma banyak juga mungkin ya yang pegawainya sambil bisnis juga, sambil kerja kantoran. Itu gimana nih Pak menanggapi hal itu? Karena kan banyak yang bilang ya kalau misalnya mau berbisnis yang biar berkembang itu harus fokus gitu. Harus fokus di bisnis. Nah kalau menurut Pak Bimo sendiri gimana tuh? Menurut saya nggak masalah ya selama dia tadi profesional. Pertama nggak ada konflik of interest, ya kan? Justru mungkin bisa saling belajar untuk saling memperkaya. Misalkan nih, dia di Sigma bagian developer. Kebetulan dia tertarik untuk ngembangin rumah makan Padang nih, ya kan? Zaman sekarang dengan dipermudah, ada banyak medium ya, ada banyak cara untuk dia mengembangkan rumah makan Padang tanpa harus sewa ruko. Harusnya sebagai seorang developer dia lebih mudah untuk mengembangkan bisnisnya itu yang sejalan dengan kemampuannya sebagai developer, tapi tetap nggak ada konflik of interest gitu. Benar-benar. Jadi profesional lah maksudnya. Benar. Waktunya kerja. Setelah itu mungkin bisa jadi fuel, penyemangat gitu kan. Mulai sampai di rumah ngomong sama istri atau sama pacar gitu kan, calon mertua, dek atau yang gitu kan, kita bisa nih mulai bangun bisnis. Ternyata nggak usah punya rumah makan, mungkin pakai garasi rumah kita pakai, kan ada banyak. Betul. Ada banyak medium untuk bisa memasarkan itu. Iya. Apalagi sekarang media sosial kan lagi gencar-gencar banget tuh Betul. orang. Mau jualan juga tinggal online ya. Nah itu menyebabkan menurut saya nggak ada excuse lagi buat anak muda yang punya semangat dengan ada banyak media sosial, ada bisa lewat apapun kan, Instagram sampai YouTube sampai apapun lah. Bahkan WA juga bisa untuk mendistribusikan informasi. Jadi beda sama kayak zaman dulu. Harusnya nggak ada alasan untuk gagal sekarang, untuk berhasil maksudnya. Iya. Jadi apapun bisa dicoba lah di sekarang. Dan kalau misalnya kan kadang nih Pak, keintinya nih yang tadi temanya itu untuk mendatangkan investor. Kalau misalnya kadang kita
punya ide, udah punya konsep dan tujuan yang jelas gitu Ya. buat usaha kita ke depan. Cuman kita nggak punya modal nih. Gimana nih biar kita tuh mungkin bisa kerja sama orang. Nah itu mendatangkannya seperti apa sih Pak? Atau banyakin relasi atau seperti apa tuh? Ya. Oke. Kenyataannya si investor itu bisa orang-orang di sekitar kita. Atau kalau udah gede ada namanya VC, venture capital. Ada yang gede lagi namanya PE, private equity. Ternyata cara mereka melihat opportunity ini akan workable apa enggak, akan bisa berjalan atau enggak, mereka ngelihatnya sama. Tadi dia ngelihat passion. Ada seorang venture capitalist bilang ke saya, kalau dia setiap hari mungkin ketemu sama 10 sampai 15 PE, 10 sampai 15 startup untuk kemudian dia lakukan pitching ya. Paling 12 menit, 15 menit. Oke. Mereka jelasin. Di situ ada numbers ya. Ada apa ini ekspektasinya akan tumbuh seperti ini, ada mekanik finansial yang dia sudah develop. Dia sampaikan bahwa ini profitable. Itu satu hal. Tapi ternyata yang dia lihat apa? Tadi passion. Passion ya. Ya. Jadi dia bilang sederhananya gini Pak, dia bilang, kalau dia ngomong sampai ludahnya muncrat ibaratnya ya, menunjukkan dia punya passion lah. Sorot matanya juga begitu. Oke. Dia akan 20 kali lebih percaya daripada orang yang bilang, dia selalu bertanya dengan why, diawali why. Jadi mengapa kamu berbisnis itu? Ada orang kaget juga ditanya gitu nggak siap. Iya. Jawabannya diantaranya ada yang nggak siap terus dia mundur lah, kaget gitu. Ada yang dia bilang karena saya ingin dapetin uang. Oke. Yang lebih pintar dia bilang karena saya ingin dapetin uang buat bapak sebagai investor. Yang lebih pintar. Tapi katanya yang berhasil dia akan bilang, Pak, selama ini saya bekerja, ada banyak hal yang saya pahami itu sebenarnya tidak dilakukan karena itu tidak menjawab kebutuhan pelanggan. Nah yang saya lakukan ini menjawab kebutuhan pelanggan. Oke. Dan dia ngomongnya dengan passion tadi karena ini masalah kekuatan mental juga ya, kekuatan hati juga, bagaimana dia meyakinkan orang. Dia menjawab dengan passion, dia ngerti pain point-nya di sisi pelanggan. Itu yang disebut opportunity sebenarnya. Mengenai how to deliver-nya, ya tentu saja kita mesti paham numbers behind the idea. Jadi dia akan bilang, saya punya perhitungan sederhana Pak, kurang lebih kalau cost of fund atau biaya modalnya segini, IRR-nya tingkat pengembaliannya akan segini. Itu juga dibutuhkan. Jadi kita juga mesti memiliki, selain kita memiliki tadi ya, memahami pain point-nya, kita juga mesti memiliki ya sedikit lah basic kemampuan finansial kalau menurut saya. Oke. Berarti harus kepikiran juga tuh ke depannya, misalnya modal sekian saya bisa mengembalikan atau keuntungan bagi si investor tuh sekian persen gitu ya, biar si investor pun percaya gitu kali ya Pak. Ya, itu kalau kita berhadapan dengan bank atau investor, kita juga mesti ngerti kekhawatiran mereka. Oke. Ya kan? Mereka khawatir kalau uangnya ditaruh ke orang yang tadi nggak punya semangat, kan bisnis naik turun toh. Ke orang yang tidak punya integrity, makanya kita mesti punya integrity. Ketiga, ke orang yang nggak ngerti bagaimana mengelola Keuangan. uang. Nah itu sebabnya kita juga mesti bilang, Pak, ini bisnis ini ada dua senario optimis akan seperti ini, tapi saya juga paham ada banyak kemungkinan sehingga senario pesimisnya seperti ini. Itu kan jadi nilai lebih sebenarnya. Iya. Orang akan realistis. Oh ya ini nggak ngomong manisnya doang nih. Dia ngomong untuk plan B juga. Benar. For the worst case, the scenario will be like this gitu. Akan seiring berjalan pasti akan berbeda juga nanti kan. Betul. Gitu Kak Rahma. Wah, Pengen gak nih buka bisnis? Tapi kepikiran kayak gitu iya tadi ya. dong, Jadi gak cuma buka doang. benar, harus banyak faktor juga yang Betul. dipikirkan gitu ya Pak. Nah kalau misalnya kita udah dapet nih Pak Ya. investor, terus juga tujuan kita udah jelas, bisnis kita udah lumayan berkembang nih. Betul. Nah untuk mencapai misalnya kayak startup deh, kan ada kayak startup unicorn, decacorn gitu. Nah misalnya sebuah bisnis kita udah mencapai target nih, misalnya udah unicorn katakanlah gitu. Amin ya. Amin gitu. Untuk menjaga kestabilannya itu loh Pak. Kadang kan udah di atas tapi Lupa gitu. Biar bertahan. Biar stabil Nah. dan bertahan gitu. Itu gimana tuh Pak? Kadang ada yang
ya udah nyampe nih tiba-tiba lupa untuk mempertahankannya gitu ya. Ya. Iya, iya. Kalau itu mungkin lebih mudah menjawabnya ya. Hmm, Karena kalau sudah unicorn, kita assume ini bisnis sudah di running dengan profesional. Oke. Artinya once kita meng-hire orang yang paham di bidang itu, harusnya itu securing our future. Ya 50% lah ya. Sambil kita tentukan tadi, kita mempredik future ini strategic environment itu juga dinamis. Kita juga harus ready untuk berubah. Ready untuk mengadjust arah. Justru paling kritikal itu menuju ke unicorn itu. Oke. Ya kan? Itu kita ngelihat begitu ada 100 bisnis dibuat startup, mungkin yang bertahan cuma 3 atau 4. Ya kan? Pembedanya apa nih antara yang berhasil menjadi unicorn sama yang tidak berhasil? Tapi itu juga satu hal yang penting ya. Ternyata yang berhasil itu juga berkali-kali gagal. Jadi yang paling penting sih menurut saya, orang moving forward ketika dia gagal, orang yang punya passion, tadi saya sampaikan. Saya gagal tapi saya belajar sesuatu yang penting. Saya paham untuk bisnis sejenis ini ada satu hal yang mesti tambahan, satu hal yang saya akan mitigasi. Resiko terkait dengan kemudahan pelanggan, risiko terhadap perubahan preferensi pelanggan gitu. Jadi menurut saya sih pertanyaannya kalau bagaimana menjaga biar berhasil, kelihatannya lebih mudah dijawab ya. Karena tadi itu, once kita udah unicorn, kita pasti meng-hire financial director yang udah top, meng-hire public relation yang udah bagus, investor relation yang udah bagus gitu. Profesionalitas lah yang penting ya. Yang kedua, peka terhadap perubahan lingkungan yang memang sangat dinamis ini. Jadi kalau itu kata kuncinya mungkin menjadi learning organization. Jadi organisasi yang kemampuannya itu kemampuan untuk belajar hal baru. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya udah sampai di unicorn sebenarnya lebih mudah untuk bertahan gitu lah ya, secara Lebih tidak langsung. mudah ya. Karena dia sudah punya kredensial istilahnya. Sudah punya sukses story, datengin investor lebih mudah. Iya. Yang namanya mungkin kalau kita dengar Grab, Tokopedia, Gojek, dia lebih mudah datangin investor. Bahkan dia pilih-pilih investornya. Dia yang milih ya, bukan Dia investor pilih, yang kan? milih. Dia pilih-pilih nih, sesuai enggak nih. Karena Iya, jangan iya. sampai hurt investor yang lain gitu Iya. kan. Iya betul. Nah Pak, kan ngomong-ngomong mengenai startup ya, startup itu nggak jauh yang namanya teknologi. Ya. Dan teknologi otomatis pasti berbasis internet dan nggak jauh sama yang namanya data. Ya. Nah, kan kata orang itu, apalagi belakangan nih, fenomena kebocoran data itu sering banget terjadi gitu Pak, apalagi di Indonesia. Nah sebenarnya kalau kita untuk membangun startup, apalagi memanfaatkan teknologi ya, data itu memang rentan bocor atau enggak sih, atau seperti apa tuh Pak sebenarnya? Oke. Jadi kita mungkin 2 bulan ini baca ada banyak ini ya, hacker gitu ya, yang berhasil atau yang berusaha menyerang atau ngehack beberapa institusi di negara kita. Termasuk kalau yang kita diskusikan bagaimana teman-teman anak-anak muda ini yang lagi mau develop atau membangun startup ini juga memastikan itu termitigasi gitu kan. Benar, jadi kemungkinan bocornya data itu ada paling tidak ada 2 aspek lah. Dari sisi personalnya, kita anak muda kan maunya cepat nih. Betul. User passwordnya 6 digit 1234566. Iya. Tanggal lahir gitu kan. Namanya sendiri dibalik misalkan. Saya banget tuh Pak. Iya, baru mau ngomong Rangga banget tuh 1 2 3 4. Iya justru itu. Rangga 123 paling Wah. gitu kan. Udah ketahuan nih. Iya, bener lagi passwordnya. Benar, jadi itu secara personal. Yang kedua, secara platform nih. Jadi itu sebabnya teman-teman, kalau menurut saya anak muda sekarang itu banyak banget facility. Kalau dia mau belajar, opportunity untuk sukses dan untuk secure, untuk aman tuh banyak. Termasuk dalam hal security atas bisnis kita. Nah, kalau zaman dulu kita mau bangun satu sistem CRM ya, Customer Relation Management, dan sistem yang mensupport bisnis kita, itu mesti belanja hardware, kemudian beli software, beli security-nya sendiri gitu kan. Sekarang enggak. Teman-teman kalau mau develop sesuatu bisa pakai cloud. Ya artinya instead of kita invest di
capital untuk perangkat keras itu nggak ada lagi, termasuk softwarenya udah langsung di cloud-kan aja gitu. Karena Oke. dalam cloud itu menjawab tadi itu isu security, Keamanan tadi itu keamanan sendiri. tadi, ya. gitu. Karena cloud seperti yang kita punya, yang Flow ini, dia memang harus lolos atas assessment security. Ada namanya penetration test, ada namanya vulnerability test, yang itu memastikan environment cloud ini secure gitu. Oke. Gimana Kak Rama? Wow, banyak ya yang mesti. Cukup advance ya maksudnya ya. Iya, aduh. Untuk mengelola data di cloud kayak gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Kan Telkom Sigma sendiri ini kan bergeraknya di bidang data center ya Pak ya. Betul atau tidak? Ya, betul. Jadi Telkom Sigma mempunyai 4 portfolio, Mm-mm. Rangga dan Rahma ya. 1 data center. Yang kedua IT services. Itu sih. Oke. IT services itu aplikasi platform IT yang kita jual bisa ke bank, bisa ke pabrik, ke mining, ke BUMN dan seterusnya. Yang ketiga cloud yang tadi saya sampaikan. Yang keempat digital services termasuk di dalamnya ada security. Oke. Jadi 4 ini portfolio utamanya Telkom Sigma. Berarti kalau misalnya ada orang data center atau cloud itu sama, sebenarnya data cloud dan center itu berbeda ya Pak? Beda ya Pak? Berbeda ya. Nah itu aku baru tahu juga. Iya. Oh, bebas. Ternyata berbeda loh. Ya, Iya, bedanya berbeda. tuh apa sih Pak sebenarnya data center dan cloud? Mungkin simply ya, kalau data center itu kalau kita ibaratkan perangkat kerasnya, bagaimana kita melakukan colocation atas server kita. Oke. Ya. Jadi makanya data center dia menampung datanya bank A, B, C, D, E gitu ya. Data pelanggannya, data pembukuannya dan seterusnya. Nah, cloud itu adalah frameworknya atau ekosistem IT services yang sebenarnya diletakkan di, namanya juga cloud ya, diletakkan di internet. Oke. Jadi tadi itu saya sampaikan, kalau kita punya aplikasi CRM, nggak perlu lagi kita beli hardware-nya, nggak perlu lagi kita beli software-nya, nggak perlu lagi beli license-nya. Kita ngomong ke cloud provider, saya butuh ini, kita bisa langsung pakai aplikasi itu sepanjang kita terkonek dengan internet. Nah, Oh, oke. Jadi artinya itu memangkas atau menyederhanakan banyak hal. Nggak perlu beli tadi. Iya. Dan kalau kita butuh menambah, kita masukkan atau kita telepon, langsung nambah. Oh, oke. Kapasitasnya. Ya. Iya. Kalau kita pengen turunin nih, wah ini lagi COVID ini, turunin deh. Nggak perlu dijual, langsung diturunin. Oh. Jadi, praktis ya Pak Lebih ya. praktis fleksibel juga dan ya. ya benar fleksibel. Bahasa kita scalability-nya bisa kita manage Oke. gitu. Untuk di Telkom Sigma sendiri nih Kak Rama ya. Mungkin dari aku pribadi mau nanyanya misalnya kalau misalnya aku bangun startup atau bisnis, terus pengen menggunakan data center gitu atau cloud bersama Telkom Sigma, Ya. itu ada prosedurnya seperti apa sih Pak kalau misalnya boleh tahu? Prosedurnya mudah sekali ya. Ada di Flow itu ada kontaknya. Kita bisa sampaikan, bisa by email, bisa by phone, bisa juga arrange meeting dengan tim dari Flow. Nanti kita sesuaikan karena kalau cloud itu Sigma juga mesti memahami kebutuhan masing-masing klien. Oke. Karena startup beda dengan bank internasional, beda dengan perusahaan pertambangan. Kami akan tanya, Pak Rangga atau Mas Rangga, perlunya yang gimana nih? Oke. Yang untuk misalkan saya perlu untuk buat pembukuan sederhana deh. Kan beda dengan saya perlu untuk buat respon atas keluhan pelanggan. Itu masing-masing akan berbeda. Tapi intinya ini sangat simpel. Karena tadi ini istilahnya setup aplikasinya kan provisioning. Provisioningnya mudah dan harganya juga transparan. Nanti bisa dibandingkan tergantung kebutuhan ya. Dan scalability, misalkan bulan depan kita mau cuti semua nih, mau selesai dulu, itu juga dengan mudah tuh. Oh bisa Langsung berkurang. dikurangi tadi itu ya. Invoice-nya berkurang ya, Oh. tagihannya berkurang. Jadi itu scalability yang membuat cloud ini solusi yang paling cocok sebenarnya untuk startup. Oke. Nah tuh Bemar, sekalian yang mau mendirikan startup mungkin bisa ya. Bisa dong. Karena kan masa startup gak menggunakan teknologi. Nah itu dia masa masih catat buku. Iya,
Iya dong. iya, betul. Telkom Sigma nih udah punya loh Iya, aduh. fasilitas yang emang kalian bisa butuhkan dan Betul. gunakan di bisnis startup kalian gitu. Iya. Lanjut ke Kak Rama. Oke, kan tadi udah dijelasin ya Rangga, produk-produknya Telkom Sigma tuh apa. Terus juga ternyata cocok ya untuk teman-teman yang emang mau mendirikan startup. Startup, ya. Nah, kalau ke depannya nih, Pak, Telkom Sigma ada inovasi-inovasi lain nggak mungkin di bidang data center dan cloud gitu yang kayaknya Makin hari tuh makin banyak Iya. gitu Pak. Pesaingnya mungkin ya. Mm-mm. Ada Oke. beberapa kan. Seperti kami sampaikan, kalau cloud-nya sendiri ini kami lagi melakukan dua hal. Kami menambah capacity dan kedua kami menambah capability. Kenapa menambah capacity? Karena dengan tingginya kebutuhan cloud baik dari startup maupun dari enterprise itu membuat kami juga harus mengantisipasi ini karena tingkat okupansi dari cloud kami juga sudah sangat tinggi sehingga kami perlu enlarge nih secara capacity. Yang kedua tadi secara capability, apa saja sih yang bisa ditawarkan? Banyak. Sehingga teman-teman nanti dari startup akan mempunyai kemampuan database analitik lebih baik, ada artificial intelligence, jadi bisa ada predicting, ada machine learning seperti itu. Jadi data behavior pelanggan itu kan penting banget nih Iya betul. buat Betul. kita pelaku bisnis. Nah itu dengan mudah dengan fasilitas atau fitur yang akan kami tambahkan itu ada on cloud. Jadi teman-teman tinggal minta saya mau melakukan database analitik, cloud kami bisa memprovide itu. Oke. Banyak ya service-service dari Telkom Sigma. wah, Dan mungkin banyak. inovasi kedepannya akan terus bertambah nih. Iya nih, wah. Nah, Mbak Emars, kalau misalnya emang kalian tertarik, mungkin langsung bisa menghubungi pihak Telkom Sigma ya? Ya Pak, silakan. Jadi Saya tadi Pak Bimo tadi jelasin. iya teman-teman Telkom Sigma akan membantu lah apapun kebutuhan atau kebutuhan konsultasi, kebutuhan kalau sudah paham kebutuhan cloud-nya kita akan provide sesuai dengan ekspektasi dari rekan-rekan. Oke. Wah, asik Pak, banget. Aku mau sebenarnya sih pertanyaan terakhir kali ini ya. Sebenarnya boleh, sih silakan. mungkin apa ya? Dasar kali ya. Cuman aku pengen tahu aja sebenarnya tuh ada ini nggak sih kapasitasnya itu berapa mega? Kan kalau memori itu megabyte, mungkin itu Iya, iya. hitungannya megawatt atau apa seperti apa tuh Pak? Kalau di data center? Ya, data center bisa ngitungnya megawatt, bisa square meter. Kalau cloud bisa vCPU, virtual CPU seperti itu. Kalau di Telkom Sigma sendiri lebih berapa banyak tuh Pak? Kalau boleh tahu atau enggak tuh kira-kira? Iya. Boleh sebenarnya. Cuman ini Telkom Group lagi sedang mengkonsolidasikan data centernya. Nanti ada satu data center yang terkonsolidasi. Jadi karena cukup banyak nih, Telkom punya yang di Indonesia di Telkom Sigma, di Singapura juga punya. Nah, Oke. itu nanti kita gabung sehingga harusnya angkanya juga jadi akan Lebih besar ya Pak? ya lebih besar ya. Sehingga diharapkan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Benar. Waduh. Ya semoga nih Pak cepat konsolidasinya ya. Amin ya. Menanti sekali ya, Iya. kayaknya Rangga mau bikin startup deh, kayaknya Bebas sebentar lagi. Oke nih, Oke. cukup kali ya Kak Rama? Ya, mungkin ada closing statement gitu atau Iya. pesan-pesan buat teman-teman Bemers. Bemers yang mungkin mau mendirikan startup atau Bisnis berbasis teknologi, Iya. iya apapun itu. Oke, baik rekan-rekan semua. Jadi kita paham Telkom Group selama ini bagian dari pendorong ya, sekaligus fasilitator industri digital di Indonesia. Jadi ada banyak sekali yang Telkom Group siap untuk support, termasuk dalam hal ini Telkom Sigma dan spesifik di Telkom Sigma. Kalau rekan-rekan butuh berdiskusi, butuh solusi, di kami juga banyak anak-anak muda nih yang siap ngobrol bareng lah dengan teman-teman para pelaku usaha startup untuk ayo coba kita cari apa yang bisa meningkatkan competitiveness dari para startup ini sehingga ketika mesti compete dengan pemain di regional kita bisa bareng-bareng mengangkat anak-anak muda Indonesia membuat startup menjadi banyak unicorn yang seperti Gojek gitu ya. Betul. Seperti Topet yang bareng-bareng kalau itu berhasil menurut saya akan merubah wajah Indonesia ini jauh lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, harus semangat nih BMers nih kalau mau bangun startup. iya
langsung dicoba. Langsung dicoba sekali juga. Banyak banget nih materi yang kita dapat, info-info yang kita dapat, poin-poin yang kita dapat nih Kak Rama. Bener. Nah, Sama advice BMers. juga ya. Betul. Nah, BMers, cukup sekian nih episode 2 kali ini. Terima kasih ya Bapak Bimo. Thank you. Terima kasih Rangga dan Pak. Rama ya, thank Iya. you. Silakan mungkin- main-main lagi ke Sigma. Oke, siap Pak. Pasti. Oke. Oke, BMers, kita Terima pamit kasih ya di semuanya. episode lainnya. Sampai jumpa di Duar Diskusi Unik ala Rangga dan Rama. Dadah. Terima kasih. Dadah.